Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alves Aldora Irwanto dengan NIM 2113116 berasal dari kelompok 7 akan presentasikan tentang administrasi keuangan sekolah. Baiklah, yang pertama adalah eh, kajian teori dan pembahasan tentang administrasi keuangan sekolah. Yang pertama adalah pengertian administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan sekolah adalah merupakan langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dalam manajemen keuangan sekolah terdapat beberapa rangkaian kegiatan, yaitu dimulai dengan perencanaan yang merupakan kegiatan merencanakan atau merancang suatu program kegiatan pendidikan, serta memperkirakan dan menetapkan anggaran pendapatan sekolah dengan menggunakan anggaran pengeluaran sekolah. Eh, Pertanggungjawaban dan penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan dengan sebuah laporan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk manajemen dan mengelola keuangan sekolah agar kebutuhan atau keperluan dalam sekolah dapat dipenuhi dengan baik, secara bertanggung jawab, jujur, tertib, terbuka, efektif, dan efisien, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal. Selanjutnya adalah konsep dasar administrasi keuangan sekolah. Secara umum, tujuan manajemen keuangan sekolah adalah untuk yang pertama adalah agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian dana sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi yang berhubungan dengan keuangan sekolah, serta meminimalisir penyalahgunaan anggaran atau yang tidak diperlukan, seperti korupsi dan lain-lain. Eh, Berikut adalah penjelasan tentang yang pertama adalah transparansi. Transparansi adalah manajemen keuangan sekolah harus dilakukan dengan cara terbuka. Keterbukaan tersebut adalah berhubungan dengan sumber keuangan sekolah, berapa jumlahnya dan bagaimana rincian penggunaannya. Yang kedua adalah akuntabilitas, yaitu dalam manajemen keuangan, akuntabilitas adalah pemakaian uang yang sekolah pakai sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan hal tersebutlah penggunaan uang sekolah tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencananya. Selanjutnya adalah efektivitas, yaitu dapat dikatakan efektivitas ini adalah untuk mengatur keuangan untuk pembiayaan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan, serta kualitas outcomes-nya juga harus sesuai dengan rencana yang disusun tadi. Selanjutnya adalah efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan kuantitas hasil di kegiatan sementara dalam manajemen keuangan. Ini merupakan perbandingan antara input dan juga output, atau juga bisa dibilang daya dan hasilnya. Selanjutnya adalah sumber keuangan sekolah. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2013, ditegaskan secara jelas bahwa pengadaan dan daya gunaan sumber-sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat atau keluarga dan peserta didik. Di sini secara sederhana, pengelolaan dana pendidikan itu mencakup dua aspek, yaitu yang pertama, dimensi penerimaan atau sumber sumber dana. Dimensi penerimaan antara lain bersumber dari penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-sumbangan masyarakat. Yang kedua adalah dimensi pengeluaran dan alokasi dana. Dimensi pengeluaran meliputi pengeluaran modal atau kapital atau anggaran pembangunan. Dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan pendanaan pendidikan merupakan menjadi tanggung jawab bersama melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Ya, jika dirincikan dapat dibicarakan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintahan. Sumber dana pendidikan yang berasal dari pemerintahan jenjang SD hingga SMP bersumber dari dana BOS yang dialokasikan berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lalu disalurkan khusus pemerintah ke daerah provinsi dan juga ke kabupaten yang disebut dana khusus dari APBD. Yang kedua adalah masyarakat atau orang tua peserta didik. Dana ini berasal dari komite sekolah atau orang tua siswa. Yang ketiga adalah sekolah, yaitu beberapa usaha mendiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan dari sekolah antara lain yang pertama adalah pengolahan kantin, pengolahan koperasi, pengolahan jasa antar jemput siswa, kebun sekolah,
hingga sponsor pemberian dana, seminar, dan penyelenggaraan lomba-lomba di lingkungan sekolah. Baiklah, selanjutnya proses administrasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama adalah perencanaan, meliputi perencanaan penyusunan RPS. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. Sesuai dengan eh, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci atau dari rencana kerja. Selanjutnya adalah penyusunan RKAS. RKAS. RKAS merupakan rencana biaya atau pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran-anggaran sekolah secara resmi yang disetujui oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat. Atau masa RKAS hanya berlaku untuk satu tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Selanjutnya adalah pelaksanaan, meliputi pertama penggunaan keuangan sekolah. Menurut Depdagri atau Depdikbud tahun 1996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi otorisator, ordonator, dan pembendaharaan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Selanjutnya adalah ordonator, adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah bendaharawan, yaitu pejabat yang berwenang untuk menerima dan mengeluarkan uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan perhitungan dan pertanggungjawaban dari bendaharawan tersebut. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat disampaikan kepada pimpinan, sumber pemberi dana maupun kepada personil sekolah yang dapat diketahui secara bersama. Hal ini perlu dilakukan mengingat keuangan merupakan hal yang sangat sensitif dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah pemeriksaan dan pelaporan. Laporan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan sekolah harus dilaporkan menggunakan tata cara yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pemeliharaan Indonesia sebagaimana yang telah diubah eh, pada tahun 1975 pasal 12 dan 40. Bendaharawan wajib bertanggungjawabkan kebenaran semua penerimaan dan pengeluaran keuangan di sekolah. Selanjutnya adalah administrasi dana BOS. BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya personal dan non-operasional di sekolah. Program bantuan operasional dana BOS ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya dana BOS wajib berpedoman pada buku petunjuk teknis dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama serta Kementerian Teknis yang bertanggung jawab dalam program dana BOS. Selanjutnya adalah standarisasi administrasi pendidikan. Yang pertama, transparansi. Seperti yang dikatakan tadi adalah bahwa transparansi adalah menjelaskan secara terbuka rencana beserta kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta program-program dan RPS tadi. Selanjutnya, akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitasnya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti pertanggungjawaban sekolah terhadap dana yang telah diberikan. Ada 3 pilar utama untuk menjadi syarat pertanggungjawaban akuntabilitas. Yang pertama adalah transparansi antara penyelenggara sekolah, yaitu dengan cara menerima masukan serta melibatkan komponen demi kepentingan dan kemajuan sekolah. Yang kedua adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur. Lalu adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dan tentram. Lalu ada efektivitas. Efektivitas sering sekali diartikan sebagai uh, pencapaian atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan kepada kualitas outcomes atau pendapatan, di mana kegiatan ini yang telah direncanakan ini dapat ditentukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Manajemen keuangan katakan efektivitas ketika kegiatan yang dilakukan untuk mengatur keuangan
dan membayar aktivitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu efisiensi. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan, di mana kegiatan ini harus memberikan hasil yang berkepanjangan dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efisiensi juga merupakan perbandingan antara pemasukan input dan juga pengeluaran output, atau antara dana dan juga hasil yang telah didapatkan. Perbandingan ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah dari segi waktu dan tenaga dan biaya. Lalu dapat dilihat dari hasil, yaitu di mana hasil ini eh, sesuai dengan waktu dan tenaga dan biaya dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin dan menghasilkan kualitas-kualitas yang mumpuni. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan saya ini adalah administrasi keuangan sekolah adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan yang mencatat pemasukan dan pengeluaran yang dicatat oleh seseorang bendahara. Keuangan sekolah ini dapat bersumber dari pemerintah, orang tua, masyarakat, maupun alumni, serta orang-orang yang berkaitan dengan ke lingkungan sekolah. Setiap administrasi keuangan sekolah dilakukan sesuai dengan proses yang ditentukan. Dalam administrasi keuangan sekolah ini, guru memiliki peran sangat penting dalam mencapai tujuan dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah maupun sekolah dalam mengatur sumber dana yang telah diberikan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata. Saya juga manusia, terdapat dari kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.